Assalamualaikum Sobat Futbola Ringan Amatiran ala gua. Ada berbagai informasi ini menarik ya terkait dengan update dari situasi satu pemain, yaitu adalah Matheus Fernandes. Dari berbagai sumber seperti apa keadaannya. Oke, gua ingin mulai dulu dari Fabrizio Romano. Bagaimana Fabrizio Romano ini mengatakan ya bahwa West Ham United akan menjual Matheus Fernandes kepada penawar tertinggi dan tidak memfavoritkan spesifik klub. Di mana saat ini situasinya adalah klub meminta angka awal itu sekitar 85 juta pounds, di mana 85 juta pounds itu sekitar, menurut Fabrizio Romano ini ya, tadinya gue perkirakan 85 juta pounds itu berarti sekitar mungkin 95 juta euro, ternyata sekitar 100 juta euro. Manchester United telah melakukan pembicaraan dengan agen pemain dalam beberapa waktu dan terus memelihara kontak langsung dengan West Ham. Dan saat ini secara aktif ya bekerja keras terkait dengan kesepakatan tersebut. Di mana di sisi lain Tottenham Hotspur juga mendorong secara serius. Rumor yang mengatakan bahwa pergerakan ini sudah selesai dengan Tottenham Hotspur yang mendapatkan atau gagalnya Manchester United ini tidak betul. Situasi saat ini masih terbuka dengan klub menawarkan paket yang terbaik secara keseluruhan, yaitu adalah biaya transfer dan juga plus project sporting ya, yang sepertinya atau diharapkan akan berhasil. Walaupun preferensi dari pemain secara personal ya, seperti kayak kontrak dan juga bermain di sepak bola Champions League, ini masih memiliki peran yang sangat penting. Ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Gue belum akan memberikan komentar dulu, tapi gue akan bergerak terkait dengan Chris Wheeler dari Daily Mail. Tottenham Hotspur sepertinya mempersiapkan untuk memenuhi angka 85 juta pounds yang diminta oleh West Ham United ya terhadap harga dari Matheus Fernandes. Matheus Fernandes ini sebenarnya berada di jangkauan angka dari Manchester United, di mana klub saat ini masih melakukan pembicaraan dengan West Ham United, tapi belum mengajukan tawaran resmi, resminya ya. Ini yang disebutkan oleh Chris Wheeler. Dan kalau gue tambahkan bagaimana fokus dari Manchester United di bursa transfer musim panas ini masih ingin memperkuat ya lini tengahnya dan mencari pengganti dari Casemiro dan juga kemungkinan besar pengganti dari Manuel Ugarte. Mereka telah bergerak secara cepat untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta dengan kompetisi untuk mendatangkan pemain tersebut yang memang sangat kecil sekali. Saat ini mereka menargetkan Matheus Fernandes dari West Ham. Dan saat ini West Ham United ini mendorong untuk perang harga. Tottenham Hotspur disebutkan siap untuk membayar 85 juta pounds, sementara Real Madrid dan PSG terus memonitor situasi. Matheus Fernandes ini berada pada range harga ya yang Manchester United bisa bayarkan, di mana West Ham United ini membayar 40 juta pounds tahun lalu. Tapi ya tidak seperti angka Elliot Anderson yang mencapai lebih dari 100 juta pounds. Manchester United berada dalam situasi pembicaraan dengan West Ham tapi belum melakukan penawaran yang resmi. Dan disepakati juga ataupun diinformasikan ya bahwa kesepakatan personal ini dinilai tidak akan memberikan masalah bagi Manchester United. Manchester United sendiri juga sudah menyiapkan berbagai alternatif kalau mendatangkan Matheus Fernandes ini gagal. Ada pemain dari Bournemouth, Alex Scott atau Tyler Adams. Ada juga Adam Wharton, Carlos Baleba. Dan juga Manchester United terus memonitor situasi Aurelien Tchouameni di Real Madrid. Ketertarikan terhadap Sandro Tonali telah selesai. Manchester United berencana untuk mendatangkan pemain yang lebih murah ya untuk posisi lini tengah. Dan ini sepertinya juga akan tergantung dari penjualan Ugarte. Ini yang disebutkan oleh Chris Wheeler. Dan ada satu sumber lainnya yang juga akan gue bahas. Sebentar. Ya, ini dia sumbernya, yaitu adalah dari Stephen Railstone dari Manchester Evening News. Dia mengatakan kalau Tottenham Hotspur
bersiap untuk membayar 85 juta pounds, angka yang diminta West Ham United untuk Matheus Fernandes, dan juga menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan menempatkan Manchester United di posisi yang sulit. Manchester United ingin tetap disiplin ya terkait dengan keadaan di market, tapi mereka juga harus membayar yang lebih banyak jika mereka ingin menghindari kehilangan target topnya. Nah, ini juga disebutkan bagaimana Newcastle United musim lalu ya membuat tawaran pembuka terkait dengan Benjamin Sesko sebelum Manchester United bahkan memberikan penawaran yang lebih rendah sedikit dari apa yang dilakukan oleh Newcastle United. Tapi akhirnya kita tahu bagaimana Benjamin Sesko lebih memilih Manchester United, dan itu merupakan sebuah kesuksesan karena memang dari awal Benjamin Sesko hanya ingin bermain untuk Manchester United. Kesepakatan terkait dengan Matheus Fernandes ini akan tergantung dari apa yang dia inginkan. Kalau situasi finansial ini nanti akan kurang lebih sama ya, ini yang disebutkan. Dan dari Graham Bailey, ini juga sumber lainnya, ini jurnalis sebentar ya dari Team Talks, Sport News dan juga lain-lain. Dia mengatakan bahwa Tottenham Hotspur membuat progres yang signifikan terkait dengan pengejaran mereka terhadap pemain West Ham United Matheus Fernandes, sehingga harapan Manchester United untuk merekrut pemain internasional Portugal berusia 21 tahun itu diragukan. Spurs sedang menyiapkan tawaran resmi sebesar 75 juta pounds yang mendekati nilai yang ditetapkan West Ham sebesar 80 juta pounds, dengan pembicaraan antara klub pihak pemain semakin intensif dalam beberapa hari terakhir. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa Tottenham yakin dapat mendatangkan gelandang kreatif tersebut ya, dengan melihat dirinya adalah target kunci untuk memperkuat skuad di bawah Roberto De Zerbi. Sementara Manchester United yang banyak dikendalikan oleh Sporting Director Jason Wilcox dalam koneksi terhadap Matheus Fernandes masih terus optimis dan percaya mereka memiliki peluang ya untuk sukses dalam mendatangkan Matheus Fernandes. Dan situasi juga Tottenham Hotspur ini bergerak ya, mereka juga sudah bergerak secara tegas dan muncul sebagai favorit kuat dalam persaingan untuk mendapatkan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Premier League. Nah, ini keadaannya, dan menurut gua memang nampaknya keadaan semakin semakin sengit nih, semakin kencang. Bahkan ada situasi yang mungkin menjurus pada, karena gue juga mendapatkan informasi lainnya yang menyebutkan bahwa saat ini keadaan terkait dengan Matheus Fernandes ini terbuka untuk klub mana yang akan membayar lebih tinggi terkait dengan sang pemain Matheus Fernandes ya. Jadi Matheus Fernandes sendiri ini terbuka terhadap siapa yang bisa meyakinkan West Ham United, kurang lebih seperti itu. Nampaknya saat ini lebih ke perang harga. Dan Samuel Luhrs nih dari The Sun menginformasikan ada kepercayaan diri juga ya kalau Matheus Fernandes akan menjadi pemain dari Manchester United setelah Ederson. Sumber mengatakan ya ada semacam kayak keraguan terkait dengan keseriusan dari ketertarikan Tottenham Hotspur terhadap Matheus Fernandes. Ya, ini semakin sengit. Matheus Fernandes disebutkan oleh Fabrizio Romano ini terbuka atau membuka pintunya untuk Manchester United dan juga Tottenham. Dan ini bisa saja ya kesepakatan akan tergantung klub mana yang memberikan proposal finansial terbaik kepada West Ham United. Ya, intinya maksud gue begini. Ada berbagai keadaan, ada berbagai situasi. West Ham jelas angkanya 85 juta pounds, sekitar 100 juta euro. Manchester United juga jelas situasinya, mereka disiplin, mereka tidak ingin overpay. Dan nampaknya mereka dari awal pun juga sudah mempersiapkan hal ini. Artinya, mempersiapkan hal ini maksud gue apa? Maksudnya adalah ketika mereka tertarik untuk mendatangkan seorang pemain, maka ada klub lain juga yang tertarik, lalu ada persaingan yang sangat sengit ya. Mungkin klub asal dari pemain tersebut akan menetapkan harga yang tinggi, di mana Manchester United memiliki keterbatasan, mereka harus disiplin dengan rencana mereka, lalu ada klub lain yang
menawar dengan angka yang lebih tinggi atau angka yang sesuai yang diharapkan oleh klub penjual, katakanlah seperti itu. Nah, gue melihat bahwa Manchester United sudah mempersiapkan hal tersebut. Nah, bagaimana cara mempersiapkan hal tersebut? Dengan memberikan alternatif. Dan kalau tadi dilihat ya, bagaimana alternatif itu bukan hanya 1-2, tapi ada banyak alternatif. Dan dari situ gue berpikir, ya kenapa harus panik? Kenapa harus melihat bahwa seakan-akan tidak ada masa depan kalau Manchester United gagal mendapatkan Matheus Fernandes. Dan yang tidak kalah pentingnya juga tadi diberikan contoh terkait dengan Benjamin Sesko, di mana Newcastle United menawarkan angka yang lebih tinggi daripada Manchester United, tapi sang pemain pada akhirnya bermain di Old Trafford, bukan di St. James Park. Kenapa? Sang pemain dari awal ingin bermain di Manchester United. Keinginan dari sang pemain bermain di mana, itu juga memainkan peranan yang penting. Kalau sang pemain ingin bermain di Manchester United, gue yakin mereka pun juga akan berusaha untuk supaya pindah ya Matheus Fernandes ini, artinya dari agennya dan lain-lain akan berusaha untuk supaya bisa bermain di Old Trafford musim depan. Tapi sebaliknya, kalau sang pemain tidak ingin ke Old Trafford atau masih ragu-ragu ya, 50-50, dan ini memberikan kebebasan terhadap West Ham untuk memilih, ya menurut gue gimana ya, Manchester United dalam beberapa musim terakhir menurut gue bukan hanya butuh pemain yang berkualitas, tapi juga butuh pemain yang mengerti klub, pemain yang memang punya karakter yang pas dengan Manchester United. Dan itu diawali dengan dasar adalah memang sang pemain itu ingin bermain di Manchester United. Dan gue juga sudah menjelaskan di video sebelumnya bahwa Manchester United dengan preposisinya saat ini, musim lalu berada di peringkat ketiga, Manchester United bermain di kompetisi Liga Champions musim depan, Manchester United sedang dalam situasi yang positif dengan kejelasan Michael Carrick, Steve Holland dan lain-lain. Lalu bagaimana pemain-pemain yang ada saat ini di Manchester United juga jelas ya menurut gue siapa yang akan masuk ke squad untuk musim depan, siapa yang tidak lagi masuk ke proyeksi untuk musim depan, itu juga jelas. Artinya bagi Matheus Fernandes untuk memberikan semacam kayak pertimbangan, perhitungan, dia jelas gitu loh, bahwasanya dia tidak ingin bermain di Manchester United dan lebih memilih Tottenham Hotspur, klub yang musim lalu hampir terdegradasi, klub yang musim ini tidak bermain di Eropa, dan belum tentu juga musim depan akan bisa finish di zona Eropa atau di zona Liga Champions. Ambisi dari Manchester United juga jelas, dalam 2 tahun harus menjadi juara Premier League. Itu sudah dicanangkan dan juga ditetapkan dan diumumkan oleh manajemen. Bagaimana dengan Tottenham Hotspur belum jelas. Dan kalau Matheus Fernandes pada akhirnya lebih memilih ke Tottenham Hotspur, ya menurut gue kesimpulannya adalah Matheus Fernandes memang bukan pemain Manchester United dari awal. Tidak harus panik, tidak harus bingung menurut gue. Tapi itu tadi situasi. Sampai dengan saat ini memang belum ada keputusan definitif ya, bahwa ataupun keputusan pasti bahwa Manchester United gagal, Tottenham Hotspur berhasil, ataupun juga sebaliknya. Masih sangat terbuka, itu informasi dari Fabrizio Romano, dan nampaknya akan semakin intensif ya dalam beberapa waktu ke depan. Yang gue harapkan Manchester United tidak perlu panik, tidak harus panik. Mereka terus saja berjalan dengan rencananya, tidak harus overpay. Mereka sudah menciptakan alternatif, mereka juga sudah menyiapkan kualitas-kualitas yang mereka bisa tebus. Mereka untuk bergerak juga ya, untuk mendatangkan. Dan pada akhirnya kalau memang ini merupakan sebuah Matheus Fernandes lebih memilih ke Tottenham Hotspur, gue lebih melihat ya kehilangan ada pada Matheus Fernandes, bukan pada Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.